Assalamualaikum, kembali lagi di channel YouTube aku, Amalia Artia. Jadi di video kali ini aku bakal membuat tutorial yaitu membuat use case diagram dan activity diagram menggunakan Star UML. Nah, langsung saja check it out. Nah, di sini aku bakal menggunakan sistem yaitu pengecekan saldo di ATM. Baik teman-teman semuanya, sebelum kita masuk ke tutorialnya, kita harus tahu dulu apa sih use case itu, apa sih activity diagram itu. Use case adalah sebuah teknik yang digunakan dalam pengembangan software atau sistem informasi untuk menangkap kebutuhan fungsional dari sistem yang bersangkutan. Atau use case ini bisa kita sebut dengan interaksi atau dialog antara aktor dan sistem. Pertama-tama kita klik kanan dulu, Add Diagram, lalu kita pilih Use Case Diagram. Nah, di sini telah terdapat toolbox-nya, yaitu ada page case, use case, aktor, frame, dan lain-lainnya. Nah, selanjutnya kita klik bagian aktor. Nah, kita klik di sini. Aktor di sini kita perumpamain sebagai user. Yang dimana user itu maksudnya menggambarkan seseorang yang berinteraksi dengan sebuah sistem. Nah, di tengah-tengah ini kita memakai use case subject. Kita kasih nama cek saldo. Kita kasih nama cek saldo. Langkah berikutnya, kita klik yang bagian use case-nya. Nah, use case pertama untuk user yaitu masukkan kartu ATM. Nah, di sini maksud use case ini adalah gambaran fungsional dari sistem yang akan kita buat. Jadi dia kayak agar pengguna lebih mengerti penggunaan sistemnya gitu. Nah, untuk menghubungkan antara user dengan sistem, kita bakal menggunakan association. Kita hubungkan. Lalu kita buat use case yang kedua, yaitu cek saldonya. Kemudian kita hubungkan juga. Lanjut, kita membuat use case baru. Nah, di sini kita isi logout-nya. Kita hubungkan dengan association dari user. Lalu kita buat lagi use case di sebelah kanan. Di sini input PIN. Nah, antara masukkan kartu ATM dengan input PIN, kita memakai include. Kenapa kita memakai include? Karena include ini yaitu kelakuan yang harus terpenuhi agar sebuah event ini dapat terjadi, yang dimana pada kondisi ini sebuah use case adalah bagian dari use case lainnya. Untuk pembuatan use case telah selesai. Lanjut ke activity diagram. Oke, kita lanjut ke activity diagram. Nah, activity diagram ini pada dasarnya memiliki struktur yang hampir mirip dengan flowchart atau diagram alir dengan perancangan sistem secara terstruktur. Nah, activity diagram ini dibuat berdasarkan sebuah use case atau beberapa use case dalam use case diagram. Nah, langsung saja kita klik kanan, add diagram, ke activity diagram. Di sebelah kiri sudah terdapat toolbox-nya, toolnya, yang dimana di sini adalah action. Action ini step-stepnya, initial ini start-nya, lalu final ini langkah terakhirnya yaitu final. Nah, di sini control flow-nya ini penghubung, ini swimlane activity-nya. Oke, langsung saja kita pertama-tama kita buat dulu activity-nya. Di sini ada kita memakai swimlane yang vertikal. Nah, ini kita buat usernya. Lalu kita buat lagi satu lagi. Kita buat ini sistemnya. Maaf teman-teman semuanya kalau terdengar ribut. Nah, ini sudah ada user dan sistem. Langkah selanjutnya kita start dulu yaitu inisialnya. Nah, inisial ini
Nah, initial ini maksudnya bagaimana objek itu diawali. Jadi makanya dibilang start. Kita letakkan di sini. Selanjutnya kita buat actionnya. Action ini seperti yang aku bilang tadi, yaitu state, yaitu state dari sistem yang mencerminkan eksekusi dari suatu lokal. Nah, di sini kita isi user masukkan kartu ke dalam mesin ATM. Nah, ini kan terlalu panjang. Kita bisa ganti formatnya. Klik kanan format, lalu Word Web. Ini kita bisa kecilkan. Nah, seperti ini. Lalu kita buat lagi actionnya di sebelah kanan, yaitu untuk sistemnya. Yaitu respon ATM ini adalah ATM mendeteksi kartu dan menyuruh masukkan PIN. Ini sama, kita format, kita Word Wrap supaya bisa diperkecil. Nah, seperti ini. Lalu penghubung antara user dengan sistem ini kita menggunakan control flow. Yang ini kita tarik. Nah, seperti ini. Lanjut, setelah ATM mendeteksi kartu dan menyuruh masukkan PIN, nah user bakalan masukin PIN-nya, yaitu input PIN. Kita buat action baru di sebelah kiri user. Di sebelah kiri. Nah, seperti ini. Setelah user masukkan PIN, kita buat action ke sistem, yang dimana sistem akan mendeteksi PIN-nya. Kita hubungkan. Nah, dari sistem yang ini ke masukkan PIN ini bakal kita hubungkan menggunakan control flow. Lalu dari user kita bakal hubungkan lagi untuk mendeteksi PIN-nya. Kemudian setelah sistem mendeteksi PIN kita, nah di sini bakalan terjadi dua kemungkinan, yaitu sebuah keputusan apakah PIN-nya salah, apakah PIN-nya benar. Nah, kita menggunakan decision yang ini. Ingat teman-teman semuanya, decision ini yaitu kayak sebuah keputusan, Nah, bisa kita perbesar dikit. Lalu kita buat actionnya sebelah kiri. Next, kita buat action lagi. Nah, di sini antara mendeteksi PIN ke decision ini kita menggunakan control flow lagi. Nah, lalu untuk sebelah kiri kita juga tambahkan control flow-nya. Di sini kita bakal inputkan jika benar. Kita tambahkan lagi control flow-nya sebelah kanan, yang dimana ini adalah jika salah. Lanjut, jika deteksi PIN-nya benar, maka masuk ke halaman pemilihan, yaitu yang dimana sistem akan lanjut ke user, yaitu aku bakal membuat action lagi di user, yaitu user memilih pilihan mengecek saldo di menu utama. Aku perkecil dulu. Nah, ini kita hubungkan melalui control flow. Oke, setelah user memilih pilihan mengecek saldo, kita bakal buat action baru di sistem, yang dimana di sistem ini bakal memproses
pengecekan saldo. Saldo. Kita buat control flow-nya. Next, setelah memproses pengecekan saldo, sistem bakal kita tambahkan action baru, yang dimana sistem bakal menampilkan saldo di menu utama, di menu saldo, dan menampilkan perintah transaksi lagi. Oke, ini kita perkecil format Word Web. Jadi sistem ini bakal menampilkan saldo di menu saldo kita, dan dia bakal menampilkan perintah apakah kita perlu transaksi lagi gitu. Nah, ini kita hubungkan menggunakan control flow. Lanjut, setelah sistem menampilkan, di sini sistem bakal membuat dua keputusan, yaitu kita menggunakan decision ini, yang seperti wajib ini. Kita hubungkan lagi pakai control flow. Kita bakal menambahkan action baru, yang dimana jika user ingin transaksi lagi. Jadi jika user ingin transaksi lagi, sistemnya bakal kembali ke tampilan masukkan PIN. Sedangkan jika tidak, kita bakal buat action baru yang dimana sistem ini kartu otomatis, kartu ATM otomatis akan dikeluarkan dari mesin. Kita bakal membuat control flow-nya untuk menghubungkan decision ini ke sistemnya. Ini jika ya, kemudian ini jika tidak. Jika user memilih ya, maka otomatis kita bakal membuat control flow dari kembali ke tampilan masukkan PIN ke sini. User bakal masukkan PIN. Nah, jika user memilih tidak, proses ini bakal berakhir, yaitu kita bakal menambahkan finalnya. Final. Nah, kita tambahkan control flow-nya. Final ini bagaimana objek ini diakhiri. Nah, ini bakal diakhiri dengan final. Nah, ini adalah tutorial dari activity diagram. Cukup sekian dari video kali ini. Semoga teman-teman bisa memahami apa yang aku jelaskan. So, jangan lupa di like, comment, and subscribe. Karena subscribe itu gratis. See you next video. Bye-bye. Assalamualaikum.